minta Ika untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri semuanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ika. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar lagi materi tentang aku mengembangkan kemampuanku. Sebelum kita memulai, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Aku pribadi yang unik. Kita belajar materi aku pribadi yang unik. Apa saja yang kita bicarakan pada materi aku pribadi yang unik? Mungkin ada yang masih ingat? Perubahan fisik. Perubahan fisik, apa lagi? Keunikan fisik, apa lagi? Perubahan sifat. Iya, keunikan sifat dan keunikan bakat atau kemampuan. Pintar, tepuk tangan semua. Tujuan dari pelajaran kita hari ini di mana siswa dapat mengenal dan memahami kemampuan dan bakat yang ia miliki, sehingga ia dapat menjalankan tugas panggilannya sebagai citra Allah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bakat atau kemampuan apa saja yang kalian miliki dan bagaimana cara kalian mengembangkan bakat atau kemampuan yang kalian miliki itu. Yang ketiga, kita dapat meneladani kisah hidup dari seorang anak Papua. Nanti sebentar kita akan melihat kisah hidup dari seorang anak yang berasal dari Papua. Dan terakhir, kita dapat menjelaskan makna kitab suci yang akan kita dengarkan hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan tampilkan di sini beberapa kemampuan. Ada 10 kemampuan. Coba kita sama-sama membaca kemampuan yang ada di depan. Yang pertama, Pandai menyanyi. kedua, Pandai menari. ketiga, Pandai bermain sepak bola. empat, Pandai bermain bulu tangkis. lima, Pandai berhitung atau matematika. enam, pandai berpidato sama-sama. Pandai berpidato. Tujuh, Pandai berdoa. delapan, Pandai membuat dan membaca puisi. sembilan, Pandai menggambar atau melukis. 10. Pandai bermain musik. Sekarang menurut kalian memiliki kemampuan apa? Sesuai dengan kemampuan yang ada di depan. Apakah ada kemampuan yang kalian miliki? Ada tidak? Ada Bu. Coba satu orang. Saya Bu. Ya, Eca. Pandai berhitung atau matematika. Siapa lagi? Saya Bu. Puan. Pandai membuat dan membaca puisi Bu. Apakah hanya Eca dan Puan? Masih ada yang lain lagi? Bermain bulu tangkis Bu. Pandai bermain bulu tangkis. Pandai bermain sepak bola Bu. Pandai bermain sepak bola. Dalam kelas apakah hanya ada 4 orang saja? Yang lainnya mana suaranya? Pandai menggambar dan melukis Bu. Ya, tepuk tangan semua. Baik, sekarang kita akan melihat kisah hidup Saputra Papua. sama. Samudra Papua. Ya, dia seorang putra Papua. Jadi ibu menceritakan, ibu meringkaskan saja. Kalian dengar baik-baik. Ini Jos ini, dia anak Papua, berasal dari Papua. Ayahnya seorang PNS, ibunya seorang rumah tangga di rumah urus kita toh. Ya. Dari walaupun ayahnya seorang PNS, tetapi mereka ada 5 bersaudara, hidupnya mereka pas-pasan, sangat sederhana. Di tahun 2004
kelas 1 SMA. Dia mendapat juara 1 lomba fisika. Di tahun 2006 dia kelas 3 SMA karena dia merasa bahwa dia ini punya bakatnya itu di bidang fisika. Sehingga dia belajar pagi siang malam, dia minta orang tuanya datangkan guru untuk ajar dia mata pelajaran fisika. Jadi dia olah dia punya kemampuan di bidang fisika ini, sehingga ketika tahun 2006 dia kelas 3 SMA, dia menulis sebuah makalah tulisan tentang ilmu fisika. Dia mempresentasikan itu di depan seorang ilmuwan berasal dari Polandia. Karena dia dianggap mampu, dia dianggap pintar, akhirnya setelah selesai dari SMA, George ini dia kuliah di Polandia. Dia kuliah di Polandia, setelah itu dia ambil S2-nya di Inggris. Dan setelah itu dia dikenal sebagai seorang ilmuwan fisika. Jadi dia punya kemampuan di bidang fisika. Baik, setelah kalian mendengar cerita ini, bagaimana menurut kalian? Cerita ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, karena yang laki itu berjuang. Dia berjuang apa? Untuk belajar. Dia berjuang untuk belajar. Dia belajar apa? Fisika. Dia belajar fisika. Setelah kita mendengarkan kisah hidup dari George ini, kita akan lihat sama-sama cerita kitab suci. Baik, kalian sudah nonton semua? Sekarang kalian buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ibu minta Ika maju ke depan baca dulu. Baca Injil. Teman Ika baca di depan sini, yang lain buka dan baca dalam hati. Baca di dalam hati sambil mendengarkan apa yang teman bacakan di depannya. Silakan Nona. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Malam-malam orang menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu memberikan tuannya. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Karena aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu, Tuan, itu di dalam tanah. Ini terimalah firman Tuhan yang mantap dan bersama tetap gigi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian kerja di dalam kelompok. Semuanya ikut kerja, Semuanya ikut kerja. Nanti satunya berhasil.
perumpamaan tentang talenta. Apa yang dilakukan hamba yang menerima talenta? Dia pergi lalu menjalankan uang itu lalu beroleh berapa 5 talenta. Apa pesan kitab suci untuk kita? Supaya mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Menurut kalian apa itu talenta berdasarkan kisah dalam kemampuan? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa judul bacaan tadi? Umpamaan tentang talenta. Apa yang dilakukan hamba yang talenta? Dia membuktikan satu talenta itu. Apa yang dilakukan hamba yang memberikan 5 talenta? Tuhan punya talenta. Tuhan percaya kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Tepuk tangan dulu. Ya. Kita sudah membahas bersama di cerita kisah Jos, si anak Papua. Dia mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih ke dia, yaitu dia talenta yang dia miliki adalah di bidang fisika. Dia mengharumkan nama bangsa, beristimewa kampung halamannya Papua. Di dalam kitab suci berbicara tentang talenta. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Yang satu diberikannya 1 talenta, yang kedua diberikan berapa talenta? 2. Yang ketiga diberikan berapa talenta? 5. Kepada hamba yang diberikan 1 talenta, apa yang dia lakukan? Dia menyembunyikan talenta itu. Dia menyembunyikan talenta itu di mana? Dia sembunyi di mana? Lomba. Dia menggali lubang dan dia mengumpulkan talenta itu. Apa yang dilakukan dengan hamba yang diberikan 2 talenta? Dia pergi lalu menjalankan uang itu lalu beroleh 8. Baik. Jadi Tuhan sudah memberikan kita talenta. Talenta itu talenta atau apa tadi? Jadi kemampuan atau talenta sudah Tuhan kepada kita. Kita harus ya, kita harus bersyukur dan kita harus mengembangkan talenta itu. Siapa yang mau ikut seperti Jos, si anak Papua? Iya. Siapa yang mau ikut hamba yang menerima 5 talenta? Angkat tangan. Ya, ibu juga mau ikut seperti Jos dan hamba yang menerima 5 talenta. Karena talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus kembangkan itu. Sehingga kita menjadi manusia yang berguna. Yang apa? berguna. Berguna untuk siapa saja? Orang Orang tua, Tuhan, guru, siapa lagi? Keluarga ya, berguna untuk semua orang. Terhadap Tuhan, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Paham tidak? Dari tadi kemampuan yang ibu sudah paparkan di depan, kalian sudah menyebutkan kalian punya kemampuan. Kita melihat kisah si Jos anak Papua, kita sudah melihat kisah kitab suci. Artinya sekarang bahwa kemampuan sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita kembangkan. Tepuk tangan semua. Baik. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Namun ibu mau tanya dulu. Dengar sini. Jawab dengan jujur. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang. Materi yang ibu sampaikan ini kalian paham dan kalian mengerti tidak?
Supaya pintar saja. Kita bisa mengembangkan kemampuan. Ya, supaya dari materi yang kita pelajari ini kita bisa mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada di dalam diri kita supaya kita berguna bagi keluarga, masyarakat, Tuhan dan gereja. Tepuk tangan semua. Baik, minggu depan kita belajar materi tentang aku mengembangkan diri seturut dengan Lingkungan. Jadi siap diri baik-baik supaya minggu depan semua harus hadir. Ya, Bu. Belajar ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.